Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai kesehatan reproduksi dan seksual dalam Islam. Boleh di next? Nah, sebelumnya saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Atia Iwan Sabina, Dwi Novianto, Badria Putri Jana, Magfira Mulia Azhara, Priska Amelia Devi, Diva Nursyah Balinda, Salsabila Hana, saya sendiri Melia Eka Nokasana, Lailatul Magfirah, Asma Azhara, dan yang terakhir ada Apriani Elmada. Selanjutnya, untuk pembahasan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep kesehatan reproduksi. Jadi menurut International Conference for Population and Development atau ICPD dan Konferensi Internasional Kependudukan dan Pengembangan atau yang sering disingkat KIPP pada tahun 1994 itu menjelaskan bahwa kesehatan reproduksi merupakan suatu kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan juga sosial secara utuh dan tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan saja, tetapi juga dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi dari reproduksi sendiri. Sedangkan menurut World Health Organization atau WHO, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan juga sosial secara utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan juga prosesnya. Selanjutnya, bisa di next. Selanjutnya yaitu syarat reproduksi sehat menurut EGI 2015. Yang pertama yaitu tidak ada kelainan secara anatomi dan fisiologi pada organ reproduksi. Kemudian yang kedua mempunyai landasan psikis yang memadai. Yang ketiga terbebas dari kelainan dan penyakit baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai organ reproduksinya. Dan yang keempat yaitu melewati masa kehamilan dengan aman. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi menurut Supriyono 2021. Yang pertama yaitu faktor sosioekonomi demografi yang meliputi adanya kemiskinan, tingkat pendidikan yang cenderung rendah, dan pengetahuan yang kurang tentang proses reproduksi dan perkembangan seksual. Yang kedua, faktor psikologis meliputi adanya rasa rendah diri atau low self-esteem dan tekanan dari lingkungan sekitar, peer pressure, dan tindak kekerasan di rumah atau broken home. Dan yang selanjutnya yaitu ketidakseimbangan hormonal yang memberikan tekanan lebih pada pikiran atau depresi. Selanjutnya yaitu faktor budaya dan lingkungan. Faktor ini merupakan banyaknya praktik-praktik tradisional yang memiliki pengaruh terhadap pola pikir masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi. Faktor yang terakhir yaitu faktor biologis, meliputi dua hal yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi pada seseorang, yakni sudah cacat sejak lahir atau ketidaksempurnaan organ reproduksi yang dimilikinya. Nah, segala kehidupan manusia dalam Islam telah diatur dengan Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma para ulama yang di dalamnya juga mencakup seksualitas, kehamilan, menyusui, alat kontrasepsi, dan yang lainnya. Seperti yang firman Allah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci apabila mereka telah suci. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik,
Selanjutnya, konsep kesehatan seksual. Menurut WHO, kesehatan seksual merupakan kombinasi dari bagian kegiatan seksual baik yang bersifat fisik, emosional, maupun intelektual dan sosial. Sedangkan menurut Yayasan Kesehatan Perempuan pada tahun 2021, kesehatan seksual bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan saja, tetapi juga semua hal yang berkaitan dengan seksualitas. Menurut Master Johnson dan Colony pada tahun 1992, seksualitas merupakan sebuah fenomena multidimensi yang terdiri atas aspek biologi, psikososial, perilaku klinis, moral, dan budaya. Bisa di next. Menurut Antono Suryoputro dan kawan-kawan pada tahun 2006, terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seksual seseorang, yaitu faktor personal, faktor lingkungan, dan faktor perilaku. Faktor personal, variabel-variabel yang termasuk dalam faktor personal ini meliputi pengetahuan individu terkait dengan kesehatan seksualitas, misalnya mengenai HIV atau AIDS, penyakit menular seksual atau PMS, aspek-aspek kesehatan reproduksi, sikap terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Untuk faktor lingkungan, ada beberapa indikator yang termasuk dalam faktor lingkungan adalah akses dan kontak dengan sumber-sumber informasi, aspek sosial budaya, nilai dan norma sebagai pendukung sosial untuk perilaku tertentu. Dan yang terakhir, faktor perilaku. Untuk faktor perilaku, gaya hidup seksual atau orientasi seksual, pengalaman seksual, dan jumlah pasangan, peristiwa-peristiwa kesehatan, PMS, kehamilan, aborsi, dan penggunaan kondom serta alat kontrasepsi merupakan beberapa variabel faktor perilaku yang mempengaruhi kesehatan seksual. Bisa di next. Baik, selanjutnya yaitu konsep kesehatan seksual. Yang 2018, Allah menyatakan telah menciptakan laki-laki dan wanita serta menjadikan keduanya berpasang-pasangan agar merealisasikan kehendaknya dalam kehidupan berketurunan. Sedangkan perbuatan homoseksual ini tidak menghasilkan apapun dan merupakan penyakit jiwa. Selanjutnya, konsep kesehatan seksual juga terdapat dalam Quran surat An-Naml ayat 55 yang artinya, mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu? Bukankah mendatangi wanita sebenarnya adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu? Dan kemudian, konsep kesehatan seksual juga dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 165 sampai 166 yang artinya, mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia? Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Bahkan kamu orang-orang yang melampaui batasnya. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 166 sampai 166. Boleh next. Baik, selanjutnya yaitu pandangan Islam terhadap kesehatan reproduksi. Next. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai menstruasi. Menstruasi merupakan siklus reproduksi yang menandai sehat dan berfungsinya organ-organ reproduksi perempuan. Secara biologis, perempuan yang sudah mengalami haid merupakan indikasi bahwa perempuan tersebut telah mampu bereproduksi atau mengalami proses kehamilan dan melahirkan. Al-Quran menyinggung masalah haid yang merupakan bagian awal dari proses bimbingan dan perhatian terhadap kesehatan reproduksi. Para ulama fikih mengatakan bahwa siklus ini disebut dengan istilah haid. Al-Quran menjelaskan tentang apa itu darah haid dan bagaimana tata pergaulan dengan perempuan yang sedang haid. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci apabila mereka telah suci. Al-azhar dalam konteks haid adalah sel telur yang tidak dibuahi, kemudian mati dan tidak berguna lagi. Sel telur yang sudah mati pada waktunya akan keluar bersama darah yang dikenal dengan haid.
Darah haid adalah darah yang keluar dari farji perempuan dalam keadaan normal atau sehat, bukan disebabkan karena melahirkan anak atau pecahnya selaput darah. Menurut para ulama, darah haid termasuk ke dalam najis mutawasito atau najis ringan yang dapat dibersihkan dengan membuyurkan air kepada najis tersebut. Next. Baik, selanjutnya yaitu kesehatan ibu dan anak. Kesehatan ibu dan anak merupakan upaya peningkatan kesehatan yang mencakup kehamilan, persalinan, nifas, dan anak atau bayi. Kehamilan merupakan hal yang paling ditunggu sekaligus mendatangkan rasa gelisah bagi pasangan suami dan istri. Ketika seorang ibu hamil mengalami ketakutan, kecemasan, stres, dan emosi lain yang mendalam, maka terjadi perubahan psikologis seperti meningkatnya pernapasan dan sekresi oleh kelenjar. Pengaruh kontraksi rahim ketika bayi akan lahir menyebabkan ibu merasa sangat kesakitan, bahkan dalam keadaan tertentu dapat menyebabkan kematian. Karena perjuangan ibu ketika melahirkan dan risiko berat yang ditanggung seorang ibu, Nabi cukup bijaksana dan memberi empati pada ibu yang meninggal karena melahirkan sebagai syahid atau setara dengan perjuangan jihad di medan perang. Selain melahirkan, menyusui juga merupakan salah satu fungsi reproduksi. Menurut mazhab Maliki, aktivitas menyusui merupakan kewajiban ibu dalam kehidupan rumah tangga, terutama jika si ibu masih berstatus sebagai seorang istri atau jika si bayi menolak puting selain puting susu ibunya. Namun, berdasarkan bunyi kalimat selanjutnya, liman arodoan yutim arodoah, yang berarti bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, maka ayat ini bisa dipahami sebagai suatu anjuran bagi ibu untuk menyusui selama 2 tahun penuh. Bisa di next. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai kehamilan. Umumnya ayat tersebut berkaitan dengan tanda-tanda adanya Allah, kebesaran, dan kekuasaannya. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai kehamilan yaitu Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Jadi next. Baik, selanjutnya yaitu pandangan Islam terhadap kesehatan seksual. Bisa di next. Nah, berdasarkan pandangan Islam, aktivitas seksual merupakan salah satu fitrah manusia yang dimana merupakan hubungan sesuai dengan syariat Islam, yakni antara perempuan dengan laki-laki yang telah melakukan pernikahan secara sah. Dalam agama Islam, berhubungan seksual antara suami dan istri merupakan suatu kebaikan yang akan mendapatkan ganjaran berupa pahala, di mana hasrat seks harus dipenuhi sepanjang suami istri tersebut menginginkannya. Tidak ada konsep dosa yang dilekatkan kepada hubungan seks antara suami istri yang sudah sah, karena seks adalah aktivitas yang sah dalam perkawinan. Islam tidak mengizinkan promiskuitas atau seks bebas karena merupakan suatu tindakan tidak bertanggung jawab, serta dapat menimbulkan krisis psikologi dan sosial. Selain itu, Islam juga melarang seseorang melakukan hubungan seksual melalui dubur dan mulut. Homoseksualitas, sodomi, lesbianisme, dan perilaku seksual yang lainnya yang tidak wajar. Agama Islam sangat memperhatikan hal tersebut karena hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit menular akibat seksual. Jadi next. Baik. Jadi untuk menurut pandangan agama Islam sendiri, memahami dan memperhatikan kesehatan seksual itu sangat penting. Jadi adab-adab untuk menjaga kesehatan seksual dalam pandangan Islam, yaitu yang pertama tidak melalui dubur yang seperti tadi sudah disampaikan, di mana diperbolehkan melakukan hubungan intim lewat kubul atau kemaluannya dari sisi mana saja, baik dari depan atau belakang dengan syarat harus di kemaluan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, baik depan atau belakang selagi itu di kemaluannya tidak apa-apa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kesempatan lain, Rasulullah juga pernah bersabda, dilaknat orang yang mendatangi istrinya lewat duburnya.
hadis riwayat Ibnu Abdi. Lalu yang kedua, diharamkan berhubungan intim saat istri sedang haid atau menstruasi. Hal itu merupakan perbuatan yang jelas diharamkan dalam Islam. Namun yang diperbolehkan bagi suami yakni menikmati selain dari kemaluan. Berdasarkan hadis dari Aisyah, dahulu Rasulullah SAW menyuruh salah satu di antara kita ketika haid agar memakai pembatas atau kain, kemudian suaminya dapat menikmatinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, dan juga Imam Ibnu Majah. Pemaparan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada studi kasus penerapan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual dalam Islam. Jadi next. Berdasarkan Harian Republika yang memuat hasil survei Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI tahun 2003 di beberapa kota, yaitu di kota Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta, menyatakan bahwa sebanyak 85% anak muda berusia 13-15 tahun mengaku telah berhubungan seks dengan pacar mereka. Tidak hanya itu, sebanyak 12% juga ada yang menggunakan metode coitus interruptus, yaitu dengan mengeluarkan air mani atau sperma di luar organ intim perempuan. Nah, padahal hubungan seks yang dilakukan sebelum usia 17 tahun ini memiliki resiko terkena penyakit bisa mencapai 4-5 kali lipat. Dalam perspektif umum, masyarakat Aceh ini menganggap seks pranikah sebagai aktivitas yang tidak sesuai dengan norma seharusnya. Sehingga mereka beranggapan bahwa aktivitas tersebut bisa terjadi karena minimnya perhatian orang tua, yang kemudian para anak muda ini mencari kesenangan lain di luar rumah. Tidak hanya itu, di era majunya teknologi dan mudahnya akses berbagai informasi, juga memicu terjadinya seks pranikah apabila tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, konsekuensi perilaku seks pranikah sendiri ini selain melanggar nilai dan norma agama, juga adat istiadat yang berlaku. Nah, tidak hanya itu, perilaku seks pranikah sangat beresiko menyebabkan tidak sedikit remaja laki-laki mengidap penyakit kelamin, seperti sifilis atau rajasinya. Nah, di lain sisi, bagi perempuan yang melakukan seks di bawah umur, biasanya mengalami perasaan trauma hingga depresi serta kehamilan yang ditimbulkan dari hubungan seks tersebut itu sangat berbahaya bagi organ reproduksi perempuan. Beberapa literatur yang terdapat beberapa dampak perilaku seks beresiko anak muda terhadap kesehatan reproduksi. Antara lain yang pertama ada kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian dari kehamilan yang tidak diinginkan ini, remaja perempuan akan dibawa ke dalam dua pilihan, yaitu melanjutkan kehamilan atau menggugurkannya. Namun, kedua pilihan tersebut sama-sama beresiko bagi si ibu. Dampak lainnya yaitu tertular penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS, dan konsekuensi psikologis. Bisa di-next? Baik, sebelumnya, sebelum melanjutkan ke cara merawat reproduksi, kesehatan reproduksi ini telah lama dibahas oleh PBB dan dalam suatu konferensi yang dilakukan oleh PBB di Kairo, Mesir, ini membahas tentang hak-hak reproduksi yang telah diakui oleh hukum dunia maupun hukum nasional. Salah satu haknya yaitu pasangan secara bebas dan bertanggung jawab dalam menentukan berapa anak yang mereka inginkan, jarak dan waktu kelahiran yang mereka impikan, dan juga hak memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi, serta hak dalam mencapai tingkat kesehatan reproduksi dalam reproduksi dan seksual. Pada Undang-Undang 36 tahun 2009 pasal 72 menyebutkan bahwa setiap orang berhak menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan atau kekerasan dengan pasangan yang sah. Kemudian menurut laman berita Kompasiana tahun 2019 menyebutkan tentang cara merawat reproduksi manusia secara agama Islam, yaitu yang pertama menggunakan handuk yang lembut, bersih, tidak berbau dan juga tidak lembab. Yang kedua yaitu memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Kemudian yang ketiga mengganti celana dalam minimal 2 kali dalam sehari.
Yang keempat yaitu bagi perempuan, sesudah buang air kecil lebih baik membersihkan kemaluan dari depan ke belakang. Dan yang terakhir yaitu bagi laki-laki dianjurkan untuk dihitan atau disunat agar terhindar dari penyakit menular seksual serta menurunkan resiko kanker. Bisa di next. Kemudian dalam Al-Quran juga sudah menyinggung tentang anjuran untuk menjaga kesehatan reproduksi seksual. Pada surat Al-Baqarah ayat 222, mohon maaf, ini artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan juga menyukai orang yang mencucikan diri. Dari ayat Al-Quran ini dapat disimpulkan bahwa Allah menganjurkan kita untuk menjaga kesehatan seksual dan juga mencucikan diri. Bisa di next. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan yang telah teman-teman saya sampaikan sebelumnya, kesehatan reproduksi dan seksual ini menjadi hal yang harus mendapat perhatian dalam kehidupan manusia. Islam sebagai agama sudah mengatur sedemikian rupa dari banyak permasalahan yang terjadi pada umat manusia. Salah satunya ini adalah kesehatan reproduksi dan seksual. Memperhatikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual sangat penting menurut pandangan Islam, dimulai dari menstruasi yang merupakan fase tidak sucinya wanita karena keluarnya darah yang keluar dalam kondisi wanita yang sehat. Kesehatan ibu dan anak yang mencakup masa kehamilan ibu, proses persalinan, nifas, masa menyusui, dan mendidik anak. Kesehatan seksual menurut pandangan Islam adalah dengan melarang keras perilaku seks bebas. Aktivitas seksual hanya boleh dilakukan oleh sepasang suami istri yang sah dan menggaulinya dengan cara yang baik dan dengan adab yang sudah ditentukan. Next. Baik, nah ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi ini. Boleh di next. Nah ini juga, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.